7 terpidana kasus Vina lebih baik membusuk di bui daripada gerasi. Ucapan 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang menyebut lebih baik membusuk di penjara daripada mengajukan pengampunan atau gerasi ke presiden mendapat reaksi keluarganya. Penolakan 7 terpidana kasus Vina Cirebon itu diucapkan saat mereka dikunjungi keluarga dan tim kuasa hukum dari Peradi usai Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali pada Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Mereka menolak karena salah satu syarat untuk mengajukan gerasi adalah harus mengakui perbuatan. Sementara mereka mengaku tidak pernah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan yang dituduhkan. Aminah, keluarga terpidana Supriyanto menceritakan, pada Senin pagi hatinya sempat berbunga-bunga karena putusan PK untuk adiknya akan keluar. Aminah yang saat itu baru pulang dari panggilan Polda Jabar langsung menuju ke Cirebon untuk melihat siaran langsung konferensi pers dari Ma. Namun, setelah melihat konferensi pers itu, justru kabar buruk yang didapat. Permohonan PK para terpidana tidak dikabulkan Ma. Kami pulang dengan hati bahagia, bakal menjemput adik kami. Ketika nonton bareng, kami shock, kecewa. Kenapa PK tidak dikabulkan? Sedangkan gak ada bukti sama sekali. Kata Aminah dikutip dari tayangan ofisial iNews pada Rabu, tanggal 17 Desember tahun 2024. Saat itu yang terlintas dalam pikiran Aminah adalah kondisi para terpidana. Karena mereka sudah berharap bisa pulang dan merayakan tahun baru dan lebaran di rumah. Apalagi sekarang sudah ada harapan pulang ke rumah. Lebaran di rumah, tahun baru di rumah. Katanya PK 90 hari. Kami menghitung tiap hari, tiap minggu menghitung Pak. Anak-anak akan pulang. Lebaran kumpul bareng kita semua. Keluarga, urainya. Aminah khawatir penolakan PK itu akan membuat mereka putus asa. Karena itu, ketika tim Peradi mau membesuk, dia memaksa ikut masuk. Kami maksa ikut ke lapas. Saya menenangkan mereka. Ini belum kaimat. Kalian orang pilihan dari Allah. Orang-orang kuat, jangan putus asa. Insya Allah kalau kalian tidak bersalah, ada jalan lain, kata Aminah. Diceritakan Aminah, saat itu para terpidana menangis semua. Saat kuasa hukumnya, Jutek Bongso menawarkan untuk mengajukan gerasi. Mereka tidak mau. Mereka lebih baik membusuk di sini. Itu yang lebih bikin saya sedih. Saya nangis, kata Aminah sambil terisak. Hal serupa diucapkan Yunani, Ibunda Eka Sandi. Yunani yang baru membesuk anaknya pada Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024, tak bisa membendung air matanya saat mendengar anaknya mengatakan lebih baik membusuk di penjara daripada meminta gerasi. Saya sedih Mas, kan namanya tahun baru kumpul, kan gak jadi. Saya menyuruh kuat, sabar, baik-baik. Dia nerima, tapi pas dia bilang lebih baik membusuk, saya nangis Mas, kayak Yunani sambil terisak. Saya kasih tahu, yang kuat, yang sabar. Yang penting sholat terus, lanjutnya. Baik Aminah maupun Yunani berharap Presiden Prabowo dan Kapolri bisa membantu membebaskan mereka. Harapan Bapak Presiden bantu mereka, karena mereka tidak bersalah. Tolong bebaskan. Untuk Bapak Kapolri, tolong baca berkasnya 2016 apakah ada kekeliruan. Karena kami orang miskin kami gak punya apa-apa. Tanpa Peradi kami gak bisa apa-apa, katanya. Dikatakan Aminah. Hukuman 9 tahun yang sudah dijalani mereka sudah berat. Apalagi sampai harus menghabiskan hidupnya seumur hidup di dalam penjara. Mereka sudah tidak punya orang tua. Supri, Jaya dan terakhir Sudirman. Kami meminta Bapak Presiden, Bapak Kapolri bantu kami. Kami hanya minta keadilan. Yang salah disalahkan. Kalau gak salah, tolong dibebaskan, tukasnya. Bagaimana nasib Ibtu Rudiana usai PK terpidana kasus Vina Cirebon ditolak? Terungkap nasib Ibtu Rudiana setelah peninjauan kembali. PK, para terpidana kasus Vina Cirebon ditolak. Menurut pakar psikologi forensik, Reza Indragiri, penolakan PK ini secara tak langsung membersihkan nama Ibtu Rudiana, yang notabene sebelumnya dicap telah memberikan keterangan palsu. Reza teringat dengan apa yang ia sampaikan di hadapan majelis hakim pada sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa bulan lalu. Saat itu,
Reza menyampaikan permintaan maaf kepada ayah Eki, Ibtu Rudiana. Karena sekian lama saya berprasangka buruk. Sekian lama saya barangkali juga mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada Ibtu Rudiana. Yang saya anggap sudah melakukan pelanggaran etik. Bahkan mungkin juga pidana. Katanya. Dikutip dari tayangan YouTube Nusantara TV. Dengan putusan Ma yang menolak PK7 terpidana kasus Vina. Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, membuat Reza harus mengulangi kalimat tersebut. Segala penilaian negatif yang sudah saya berikan kepada Ibtu Rudiana plus juga para penyidik Polda Jabar pada 2016 dan 2024 tampaknya harus saya koreksi besar-besaran, urainya. Menurut Reza, suka tidak suka, putusan Ma itu telah membersihkan nama Ibtu Rudiana dan penyidik di kasus Vina. Mau tidak mau, putusan PK di hari keramat ini membersihkan nama Ibtu Rudiana. Membersihkan nama penyidik tahun 2016 dan 2024 di Polda Jabar. Tandasnya. Meski getir, lanjut Reza, ia tak punya pilihan lain selain mengatakan hal tersebut. Dengan putusan itu juga, ia mengasumsikan proses penegakan hukum dalam kasus Vina sudah sesuai prosedur dan profesional. Kita hanya boleh satu asumsi. Proses penegakan hukum atas kasus ini sudah berlangsung secara prosedural, proporsional, dan profesional. Getir, saya tidak punya pilihan kecuali mengatakan itu, tukasnya. Dede tantang AF muncul usai PK ditolak. Keluar jujur jangan takut. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon mengaku kecewa atas ditolaknya permohonan peninjauan kembali, PK. 7 terpidana oleh Mahkamah Agung, MA. Dede adalah saksi yang mencabut keterangan di BAP tahun 2016 tentang adanya pembunuhan Eki dan Vina Cirebon. Dede lalu bersaksi di sidang PK tentang keterangan palsu yang dibuatnya tahun 2016 dan adanya skenario pembunuhan yang dibuat oleh Ibtu Rudiana dan AF Rudiansyah, temannya. Kini setelah PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon ditolak Ma, Dede kembali bersuara. Jujur saya mendengar putusan PK, kecewa, lemes dan tidak bisa berkata apa-apa. Buat keluarga terpidana dan terpidana, mudah-mudahan disabarkan, ditabahkan dan dikuatkan hatinya, kata Dede dikutip dari video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Dede mengaku sudah berusaha sekuat mungkin dan semampunya untuk bersaksi tentang fakta sebenarnya yang terjadi. Dia sudah berkata jujur bahwa apa yang diterangkan ke penyidik tahun 2016 adalah palsu. Namun, dia kecewa bahwa keterangannya itu tidak dianggap sebagai novum atau bukti baru. Dia pun mengimbau kepada temannya, AF untuk keluar dari persembunyian. Dia meminta AF untuk jujur mengungkapkan fakta sebenarnya. AF, tolong AF, jujur AF. Kasihan orang yang gak berdosa, gak bersalah harus menerima resiko ini, seru Dede. Dede lalu meminta AF untuk mengubur dendamnya yang sudah 8 tahun dengan membuat para terpidana di penjara. Sebelumnya Dede mengungkap skenario pembunuhan Vina dan Eki oleh 8 terpidana, ditambah Saka Tatal yang sudah bebas. Sengaja dibuat AF karena merasa dendam setelah dia digerebek oleh warga. Beberapa di antaranya terpidana ini. Apa iya dengan dendam kamu? Kurang puas selama 8 tahun ini? Apa iya kamu gak punya hati nurani? Apa kalau ini menimpa keluarga kamu bisa menerima? Belum tentu kamu bisa menerima F. Coba lihat keluarga terpidana, katanya. Dede mengaku sudah mengakui kesalahan. Dan keluarga para terpidana pun mau menerima maafnya. Bahkan hingga kini berhubungan dan bersilaturahmi. Serta tak ada rasa dendam sama sekali. Coba F, buka hati kamu. Masa iya? Kamu gak punya hati nurani sedikit pun. Toh kamu laki-laki. Laki-laki berani berbuat, berani bertanggung jawab. Apa susahnya bertanggung jawab? Seru Dede lagi. Dede lalu mengatakan, jika pun toh dengan kejujuran dia akan dipenjara. Menurut dia hal itu tidak masalah. Toh kalau ada hukuman bareng sama saya, gak usah takut F, katanya. Dede lalu meminta AF untuk tidak takut apapun. Apa takut karena ancaman? Apa takut karena seseorang? Apa yang ditakutin di dunia ini? Kalau kita nyawa udah gak ada, paling dikubur, katanya. Dede kembali meminta AF untuk keluar dari persembunyian.
Tolong app, keluar app. Berkata jujur. Gak usah akut. Kejujuran memang berat, sakit. Tapi, gak mungkin kita udah jujur orang menilai kita jelek terus. Gak mungkin. Manusia gak luput dari kesalahan. Cukup app dendam kamu selama 8 tahun. Tolong buka hati kamu. Tegas Dede. Dede juga meminta bantuan Presiden Prabowo untuk membantu membebaskan 7 terpidana. Buat Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tolong Pak. Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tolong Pak. Ditegakkan Pak. Mohon maaf pada keluarga terpidana dan terpidana. Tukasnya.